Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah seluruh kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'un Al-Wildaniyah. Kita telah sampai pada hadis yang ke-10. Al-Hadits Al-Ashir. Hadis yang ke-10. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dari Utsman ibn Affan, semoga Allah meridainya. Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satu sahabat yang mendapatkan keistimewaan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dzun Nurain, ya, Dzun Nurain, maka yang dikenal julukan atau kunyah Dzun Nurain, yang mendapatkan dua, yakni sahabat yang mendapatkan putri Nabi dua. Termasuk pula Utsman bin Affan memiliki keistimewaan malaikat malu, merasa malu kepada siapa? Kepada Utsman bin Affan. Yakni termasuk pula yakni Utsman bin Affan memiliki apa? Harta yang melimpah kemudian disedekahkan, sedekah jariah sampai sekarang merasakannya. Ya, yang ada di mana? Di Madinah. Ya, sumur miliknya seorang Yahudi. Yakni sampai sekarang yakni dirasakan oleh kaum muslim dan diwakafkan oleh Utsman bin Affan kepada kaum muslim. Dan banyak lagi keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Salah satu di antara khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Ya. Baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, rawahul Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu, dan mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Hadis ini ma'asyiral muslimin, yakni hadal hadis yadullu ala ahammiyati ta'allumil Qur'anil Karim wa ta'limihi. Hadis ini menunjukkan pentingnya belajar Al-Quran yang mulia dan mengajarkan Al-Quran sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada siapa?
para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dari mana? Dari Allah kepada malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah dan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna bi anna alladhina yata'allamuna al-Qur'an wal ladzina yu'allimunahu hum khairan nas wa afdaluhum wa atyabuhum. Nabi mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, mereka adalah manusia yang paling baik, manusia yang paling afdal, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, yakni para ulama menyebutkan minallahir risalah Al-Qur'an wa alaina wa ala rasulina al-balagh wa alaina at-taslim. Yakni risalah dari Allah, yakni Al-Qur'an dari siapa? Allah. Kewajiban Rasulullah untuk menyampaikan dan kewajiban kita untuk menerima. Baik, kenapa mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya adalah yakni manusia yang paling baik? Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia. Ya, malaikat yang paling mulia. Diturunkan kepada Rasulullah, yakni rasul yang paling mulia di antara rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian juga diturunkan kepada para sahabat Nabi, para sahabat yang paling mulia. Baik. Kemudian diturunkan kepada Nabi nasab yang paling mulia di antara orang-orang Quraisy. Nabi sampai kepada Nabi siapa? Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Ibrahim. Ini keturunan Nabi. Nabi yang paling mulia dari sisi nasab. Kemudian juga tempat yang paling mulia. Mana tempat yang paling mulia? Mekah wal Madinah. yakni tempat di muka bumi yang paling mulia. Kemudian juga bulan yang paling mulia. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahasa yang paling mulia. Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi bahasa apa kalau ditanyakan? Kenapa belajar bahasa Arab? Ana muslimun. Yani saya seorang muslim. Pinter bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Singapura, bahasa semua. Nol bahasa Arab. Enggak bisa bahasa Arab. Rugi tidak? Demi Allah rugi. Pinter semua apa? Bahasa, dikuasai semua. Bahasa burung pun paham. Jadi burung kalau gini. Tapi bahasa Arab nggak bisa. Anda muslim. Padahal kitab yang paling mulia adalah bahasanya Al-Quran. Bahasa akhirat adalah bahasa Arab. Maka walaupun berbagai macam bahasa dikuasai, bahasa Arab nggak bisa bahasa apa, tidak bisa bahasa Arab, rugi. Ya. Taib. Jadi makanya dari sini, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kenapa belajar Al-Qur'an ini adalah yang terbaik? Salah satunya yang kita telah sebutkan tadi, yaitu Rasul yang paling mulia, para sahabat yang paling mulia, kemudian nasab yang paling mulia, tempat yang mulia, waktu yang mulia, bahasa yang paling mulia. Makanya pantaslah Nabi mengatakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Baik. Nah, dari sini menunjukkan siapa yang belajar Al-Qur'an dia adalah yang terbaik. Bahkan punya keutamaan khusus. Kalau kita memiliki seorang anak diajari Al-Qur'an, maka kelak akan menjadi mahkota kapan? Di hari kiamat kelak. Ya. Dengan apa? Dengan kita mendidik anak mempelajari Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, bahkan menjadi da'i untuk mengajak kepada Al-Quran. Suatu ketika ada sebuah kisah, dikisahkan oleh, kalau nggak salah waktu itu, yakni Ustadz Dr. Ali Musri hafidhahullah ta'ala, dalam khutbahnya. InsyaAllah, ada seorang anak kecil. Ya, seorang anak kecil, yakni biasa anak kecil itu apa? Di TK-nya ada yang bisa seni, pantomim, puisi, apa lagi? Ya intinya kesenian lah. Taib. Ada juga sebagiannya yang bisa Al-Quran. Taib. Bapaknya diundang terus, nggak hadir-hadir.
Bapaknya mikir, ini saya kalau hadir waktu habis, uang habis. Apa? Ya ini mikirkan 1 jam dihitung dengan apa? Harta. 1 jam gak hadir berarti harta. Mungkin mereka berpikiran the time is money. Waktu adalah uang. Terus bisa dibayar. Ya, sekolah yang penting apa? Ya ini anak dididik. Tapi keinginan anak agar orang tuanya hadir ketika anak itu apa? Dipentaskan. Ya. Baik. Akhirnya hadir. Terpaksa bapak ini hadir. Tapi terpaksa. Gerundem, apa namanya? Dalam hatinya gerundel gitu. Ya cuman acara seperti ini gak perlu gitu. Daripada saya hilang waktu bertemu sama kliennya, bertemu sama siapa? Ya ini teman bisnisnya, habis waktu. Kan tinggal dibayar saja. Akhirnya terpaksa bapak hadir. Ketika itu bapak hadir, kemudian majulah sang anak. Baca surat An-Naba. Terus sampai selesai kemudian disoal. Setiap orang ditanyakan kenapa menampilkan ini, kenapa terus sampai pada anaknya yang ini, yang kaya ini, ya, yang uangnya mungkin bisa miliaran. Nah, apa kata anaknya? Hafal. Kenapa nak baca ini? Kata jurinya, saya ingin memberikan mahkota kepada bapak saya di surga. Subhanallah. Bapaknya langsung sadar. Saya mikirkan dunia ya anak mikirkan akhiratnya bapak. Subhanallah. Anak kecil. Bayangkan anak kecil sudah memikirkan akhiratnya seorang bapaknya. Nangis ketika itu. Kenapa? Yang selama ini tidak dibayangkan muncul kalimat tersebut dari seorang anak kecil. Saya menghafal Al-Quran demikian untuk bapak dan ibu saya kelak di akhirat. Untuk apa? yakni untuk mahkota kelak di hari kiamat. Ada di sini ma'asyiral muslimin, yakni sepatutnya bagi kita orang tua untuk memperhatikan apa? Akhirat anak, ya. Kemudian juga akhirat keluarganya. Oleh karena Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Yakni jagalah diri kalian dan anak kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Taib, ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Yani wahina haddatha at-tabi'in al-jalil Abu Abdurrahman As-Sulami bihadzal hadits. Yani ketika yani menceritakan kepada seorang tabi'in, yakni al-jalil yang mulia Abu Abdurrahman As-Sulami dengan hadis ini, wa huwa alladhi rawahu an Utsman ibn Affan radhiyallahu an, yang meriwayatkannya dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala fa hadha alladhi aq'adani hadzal maq'ad, maka hadis inilah yang menjadikanku duduk di tempat ini. Untuk apa? Duduk membaca Al-Quran selama kurang lebih 10 tahun belajar, ya. Raubatan minhu fi ad-dukhul fil fadli wal khairiyati al-madhkurati fi hadzal hadis syarif. yakni berkeinginan untuk masuk kepada keutamaan kebaikan yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Hadis apa? Hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. yakni sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan butuhnya kita kepada syariat, butuhnya kepada kita kepada Al-Qur'an melebihi butuh kita kepada makan, melebihi butuhnya kita kepada minum. Bahkan beliau juga mengatakan lebih butuh kita daripada bernafas. Apa kata beliau rahimahullahu taala? Hajatun nasi ila syariati daruriyatun. Butuhnya manusia kepada syariat sangatlah mendesak. Fauqa hajatihim ila kulli syai', melebihi butuhnya terhadap segala sesuatu. Wa hajatuhum ila syariati a'zamu min hajatihim ila tanaffusi fadlan 'anit ta'ami wasyarab. Yani butuhnya manusia kepada syariat lebih daripada butuhnya manusia kepada nafas.
Ya, kalau nafas butuh berakhir meninggal dunia. Ya. Tapi Al-Quran terbawa kemana? Ke akhirat. Baik. Apalagi sekedar makan dan minum. Termasuk syariat di sini adalah Al-Quran. Ya. Jadi bayangkan kalau misalnya seorang tidak ada padanya bacaan Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran tidak bisa. Waliyadzubillah, Allahul Musta'an. Ada yakni kelas SD itu yakni mungkin kelas 6 sudah menjelang balik. Seorang anak perempuan baca Al-Quran tidak bisa. Yakni A, alif, ba, tidak bisa sama sekali. Subhanallah. Bagaimana dengan pertanggungjawaban orang tuanya ini? Ternyata setelah diteliti orang tuanya wanita kurir. Apa? Wanita karir. Apa maksudnya? Tidak diajari. Ya mungkin bapaknya tidak diajari, orang tuanya, ibunya juga tidak diajari oleh Aisyah. Akhirnya tidak bisa membaca Al-Quran. Bingung ibunya ini, gimana nggak bisa? Yang disalahkan anaknya. Kok nggak bisa-bisa? Ketika kita lihat ini, sepertinya bukan yang salah anaknya. Yang salah adalah siapa? Orang tuanya. Kenapa? Baru bingung ketika berumur berapa? Kelas 6 SD. 15 tahun. Ketika hendak balik sudah bingung. Padahal pendidikan ada sejak dini. Bingung. Yani bagaimana pertanggungjawabannya kelak di sisi Allah? Yani berhasil tidak seorang tua ini adalah dilihat ketika anak itu sudah menjelang balik. Ya, sudah balik, yakni mengerti tentang tata cara wudhu yang benar, sholat yang benar. Kalau perempuan yaitu mengetahui tentang hukum nifas. Kalau apa? Karena hendak menikah nanti, mengetahui hukum nifas. Kemudian yakni darah haid, darah wiladah, darah istihadah. Ya. Kemudian juga apa? Terkait dengan ya, terutama haid, karena haid adalah setiap bulan datangnya. Bagaimana tentang masalah hukum? Diketahui kapan? Ketika anak itu sudah balik. Kalau belum balik maka segera, yang memiliki anak yang belum balik segera diajari apa hukum-hukum di dalam syariat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa baca Al-Quran bagaimana? Belajar, kata Nabi SAW apa? Yang bisa baca Al-Quran fasih, belajar, talaki. Maka dia bersama ma'al kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Yang tidak bisa tapi mau belajar, fata'ta, yakni tak itu apa? Susah, baca kho, ngo, ya. Kembali lagi. Baca do, gho. Ini sulit. Tapi mau belajar, mau. Malu hilang. Ya. Masalahnya enggak mau belajar, malunya lebih besar daripada keinginannya. Berbeda kalau keinginannya lebih besar daripada malunya, maka malu dikalahkan. Ya. Maka segeralah belajar. Jadi ketika tidak bisa membaca Al-Quran, ya, maka kata Nabi SAW, walaupun tak tidak bisa, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau bisa bersama malaikat yang mulia. Mumpung belum telat. Kalau sudah yakni hatta ya'tiyakal yakin. Apa ini? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah yakni hingga datang keyakinan. Yakin al-maut. Yakni tinggal apa? Penyesalan. Makanya kata para ulama, ad-dunya daru amal wal akhiratu daru jaza. Dunia adalah negeri beramal. Amal, tumpuk-tumpuk amal. Jangan cari masa depan di dunia. Cari masa depan di mana? Di akhirat. Wal akhiratu daru jaza. Sedangkan akhirat adalah negeri balasan. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Siapa yang tidak beramal di dunia, maka di akhirat akan menyesal. Orang baik yang banyak amalnya pun menyesal, apalagi orang yang buruk. Karena yang paling dibutuhkan kita di akhirat kelak adalah amal. Ya. Jadi amal. Adapun di dunia tempat untuk menumpuk amal. yakni ikhlas mutaba'ah. Ikhlas mutaba'ah. Tidak perlu apa? Tidak perlu pamrih, tidak perlu riak kepada manusia. Sum'ah, hasad.
Kenapa? Karena dunia adalah negeri untuk beramal. Wa bina'an ala dzalika, berdasarkan hal itu, fa innahu yanbaghi ala kulli muslimin wa muslimatin, maka sepatutnya bagi seorang muslim dan muslimah, an yahtamma bil Qur'an, hendaklah perhatian betul terhadap Al-Qur'an. Ihtimam itu adalah perhatian betul kepada Al-Qur'an, bahkan makhrajnya pun harus perhatian. Ya, ini tahapan-tahapannya adalah mempelajari makhrajnya, kemudian juga panjang pendeknya, kemudian juga apa? Setelah yakni tajwidnya. Tidak cukup dibaca. Ada orang yaitu baca Al-Qur'an yang penting hatam. Dari awal sampai cepet-cepetan hatam nih. Nanti biar hatam lagi. Maknanya Pak, enggak tahu. Makanya enggak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Dapat pahala dari sisi membaca. Namun dari sisi amalan tidak berubah. Yang marah tetap menjadi apa? Pemarah. Kemudian yang malas juga tetap malas. Ya. Yang tidak menuntut ilmu tetap yakni baca Al-Qur'an tapi tidak menuntut tetap. Ketika direnungi, ditadabburi, maka ini akan memberikan pengaruh. Makanya yakni kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ketika ditanya mana yang lebih afdal, menyelesaikan hataman atau tadabbur? Selesai hataman sampai berapa juz? 30 juz. Nanti bolak lagi ke depan. Bahkan ada yang 3 hari ya. Selesai berapa? Sehari selesai. Mana yang lebih afdal kata beliau? At-tadabbur wa tadhakkur. Ya. Yakni mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan isi Al-Qur'an, memahami maknanya, ini lebih afdal daripada sekedar membaca sampai selesai. Tapi tidak paham apa maknanya. Karena biasanya kalau seorang hendak yakni membaca Al-Quran hanya dipikirkan kuantitasnya saja, biasanya cepet-cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus cepat. Padahal Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan lisanmu yakni untuk segera menguasai, untuk segera membacanya. Tapi tadabburi. Para sahabat dahulu yakni tidak melampaui 10 ayat kecuali mengetahui, memahami maknanya dan mengamalkannya. Fayahrisu ala ta'allumihi wa dhabtihi wa itqanihi, thumma yushariku ba'da dhalika fi ta'limihi li ghairihi. Maka hendaklah semangat untuk mempelajarinya, menguasainya dan menyempurnakannya. Tsumma yusyariku, kemudian setelahnya yaitu mengajarkan kepada orang lain. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Dan bukan termasuk riya, ma'asyiral muslimin. Yaitu mempelajari, yakni belajar dan mengajar Al-Qur'an dengan memperbagus bacaan. Imam Ahmad ketika ditanya apa sih ikhlas? Ikhlas itu adalah, kata beliau, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ada suatu ketika, ya, kenapa tidak mengajar? Takut riya. Baik. Kemudian juga takut ujub. Baik. Kalau semua orang berpikiran demikian, jadi nggak ada yang apa? Yang mengajar. Jadi makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ketika ditanya, kok bisa banyak dapat ilmu? Kata beliau mengatakan al-istifadah wal ifadah. Al-istifadah yaitu belajar, wal ifadah yaitu mengajarkan. Ini dua hal yang tidak bisa terpisah. Kalau kita sudah mendalami Al-Quran, maka ada kewajiban lagi, yaitu mengajarkan Al-Quran. Belajar, kemudian mengajarkan. Ketika berkumpul dengan orang-orang yang alim, maka kita belajar. Kalau misalnya yakni ditakdirkan ke Saudi misalnya, belajar. Ya, taib, ke ma'had, ke pondok, belajar. Ketika datang, maka kewajibannya untuk mengajarkan. Masuk kepada apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa min anfa'il umur wa ahsaniha, termasuk yang paling bermanfaat, perkara yang paling bermanfaat, yang paling bagus
Apa kata Syekh? Al-iltihaq bihalaqati tahfidzil Qur'an fil masajid wal madaris wal ma'ahid min ajli ta'allumi. Termasuk perkara yang paling manfaat, yang paling bagus adalah bergabung dengan halaqah penghafal Al-Qur'an. Di mana? Di masjid, di madrasah, di pondok. Untuk apa? Untuk belajar. Yakni faman fa'ala dzalika fahuwa ala khairin wa nurin wa huda. Maka barang siapa demikian, artinya belajar, maka dia di atas kebaikan, di atas cahaya, di atas petunjuk. Makanya lihat, yakni suatu negeri dilihat ketika suatu negeri banyak penghafal Al-Qur'an, insyaallah negeri di situ ada negeri yang apa? Makmur. Ya, kalau Kamal ingin jadi negeri yang makmur apa? Yakni desa yang makmur, kecamatan yang makmur, perbanyak tahfidzul Quran. Tapi bukan sekedar jadikan lomba, karena ada tahfidz Quran ini lomba. Nanti juaranya sekian, juaranya sekian. Nah, khawatir berubah hatinya, ingin lomba, ingin umroh. Nah, belajar Al-Quran ya, hafalkan betul Al-Quran. Yakni siang malam apa? Murojaah supaya juara. Khawatir masuk kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 3 orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa? Yang pertama adalah orang yang yakni apa? Mujahid, supaya disebut orang yang pemberani, membela kaum. Yang kedua adalah orang yang dermawan, ya, orang kaya dermawan, agar supaya disebut orang yang dermawan, orang kaya, berinfak, banyak hartanya. Yang ketiga, ini orang qari, yakni pembaca Al-Quran, atau orang yang alim, agar disebut orang yang fasih dalam membaca Al-Quran, disebut orang yang alim. Pertama kali dimasukkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Ya, baik. Jadi ketika suatu negeri banyak penghafal Al-Quran, seperti di mana? Di Saudi, di Mekah, di Madinah, maka negeri tersebut adalah negeri yang bagaimana tidak makmur? Ya, Nabi SAW bersabda apa? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu masjid Allah. Yatluna kitab Allah. Apa ya kitab Allah? Al-Quran. Baca kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Saling mempelajarinya. Isinya, kandungannya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah. Yakni dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah memujinya, menyanjungnya di sisinya. Dengan satu hadis ini saja cukup. Dan banyak lagi hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang lain, yakni yang menunjukkan yakni keutamaan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kemudian juga mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Ikhwan fiddin azanallahu wa yakum. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Hadi Ashar, hadis yang ke-11. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. 2 kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Nah, ini diingat-ingat, apa sih 2 kalimat tersebut supaya kita bisa mengamalkannya, ya. Yakni apa kata Nabi? Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Pendek sekali. Yani subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis muttafaqun alaih. Yani 2 kalimat yang ringan di lisan, yani mudah. Cuman berat kalau tidak dapat taufik dari siapa? Allah. Maka minta taufik kepada Allah. Thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Apa? Hafal semua insyaallah. Tinggal apa? Tinggal istiqamah, continue membaca zikir ini. Subhanallahi wa bihamdihi,
subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yani muttafaqun alaih. Baik. Ini keutamaan zikir subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, dan banyak zikir-zikir yang lain. Dan intinya adalah berzikir kepada Allah adalah menghidupkan hati. Kalau kita jarang berzikir kepada Allah, hati menjadi apa? Gersang. Yani seperti ikan yang ada di lautan tiba-tiba diangkat dari mana? Dari air. Mati tidak? Mati. Hati pun demikian. Hati kalau jarang berzikir kepada Allah, jarang beribadah kepada Allah, yakni gersang, hati menjadi mati. Akhirnya apa? Disebabkan karena tidak berzikir kepada Allah, akhirnya ditinggalkan kewajiban-kewajiban yang lain. Satu maksiat nanti bertambah dari dua maksiat terus, akhirnya sulit hati itu menerima hidayah. Ya. Bukankah orang ya yang tidak sholat itu awalnya apa? Awalnya ditinggalkan satu saja. Ya, ini tidak berzikir kemudian meninggalkan satu sholat, akhirnya sholatnya ditinggal, puasanya ditinggal. Kemudian selain itu menerjang larangan. Ya. Akhirnya ketika dinasihati sulit untuk masuk kepadanya hidayah. Makanya jangan sampai hati kita mati. Ya. Oleh karenanya dengan apa? Dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan menjadi hidup, tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang. Taib. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam ala al-iktsar min adzikir. Yani hadis ini menunjukkan kepada kita memperbanyak zikir. Wa bayyana lana fadlahu wa ahamiyatahu. Dan menjelaskan pula keutamaan dan pentingnya zikir. Wa syara'a lana adzkaran lis-sabahi wal masa' wa adzkaran lin-naum. Dan hendaknya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita zikir pagi dan petang. Ya. Zikir pagi dan petang. Baik. Ini termasuk zikir apa? Yang menghidupkan hati, bahkan mendatangkan rezeki. Jadi kata Ibnu Qayyim ada 4. Zikir pagi dan petang, salatul lail, yakni kemudian juga salatul lail, zikir pagi dan petang, memperbanyak sedekah, istighfar di waktu sahur. Ini adalah amalan tajlibur rizqa. Jadi rezeki bukan berarti harta ya. Kesehatan masuk rezeki. Apa rezeki? Apa yang dibutuhkan oleh kita itu rezeki. Ya, kalau kita butuh, besok butuh, sekarang masih belum ada, tiba-tiba Allah kasih kapan? Besoknya, rezeki. Taib. Kemudian juga enggak nikah lama. Tiba-tiba Allah kasihkan apa? Istri. Mau nikah enggak? Mau, Pak. Tiba-tiba kemudian dinikahkan. Rezeki tidak? Rezeki. Taib. Jadi mendatangkan rezeki tadi 4 amalan. Apa yang pertama? Zikir pagi dan petang. Nah ini ta'ahud, yakni merutinkan zikir pagi dan petang. Yang kedua adalah al-istighfar fis sahur. Beristighfar di waktu sahur. Ya, beristighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur yaitu memohon ampun. Ya ini ketika siapa? Ada seorang yang bertanya kepada Hasan Al-Basri, ada orang yang paceklik, kemudian juga ya ini enggak punya anak, kemudian rezekinya sempit. Kemudian apa lagi? Ya rezekinya sempit. Ya ini enggak turun hujan, gersang. Apa? Istighfar. Yani perbanyak istighfar, terutama istighfar di waktu sahur. Maka ditanya oleh siapa? Ya, ini muridnya. Kenapa kok istighfar? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Istaghfir, mohon ampun kepada Rabb kalian dan Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat, yang berkah. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan memperbanyak harta dan anak. Ya, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi kuncinya adalah beristighfar.
Jadi Hasan Al-Basri rahimahullah taala mendatangkan ayat ini. Ini bukan saya yang mengatakan, Allah yang mengatakan. Ya, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Baik. Istighfar, ta'ahudis sedekah. Yang ketiga adalah yakni merutinkan sedekah walaupun sedikit. Ya, tidak harus banyak. Jadi sedekah ini tidak hanya dituntut dari orang yang kaya saja, lah. Orang yang miskin pun sedekah. Mana dalilnya? Aisyah. Apa kata yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam? yakni tasaddaq walau bisikki tamratin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedekahlah walaupun separuh kurma. Bayangkan saking enggak adanya harta yakni walaupun separuh kurma, walaupun air. Nah, baik. Merutinkan sedekah. Yang ketiga adalah apa? Yang keempat, salatul lail. Baik. Jadi diulang ya, ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala ada 4 yakni yang mendatangkan rezeki, al istighfar fis sahur, doa pagi dan petang, ya. Doa zikir pagi dan petang. Yang kedua, istighfar di waktu sahur. Yang keempat, yang ketiga, as-sadaqah, membiasakan sedekah. Bahkan sedekah termasuk obat orang sakit. Ya, orang yang sakit yakni berobat dengan apa? Dengan sedekah. Baik. Yang keempat adalah salatul lail. Yani dengan 4 ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini amalan yang mendatangkan rezeki. Termasuk zikir di sini juga. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Jadi semua zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa hunaka adhkarun mutlaqun yustahabbu an yaqulaha al-muslimu fi kulli awqat. Di sana pula ada zikir-zikir yang bebas, terserah. Yang disunnahkan dibaca seorang muslim setiap waktu. Wa yukthiru min haduna tahdidin bi waqtin aw adadin. Dan memperbanyak zikir tersebut tanpa dibatasi waktu atau tanpa dibatasi jumlah. Seperti yakni zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ini tidak dibatasi tempat dan waktu. Adapun ada zikir yang dibatasi tempat dan waktu. Dibatasi waktu. Apa jumlahnya? Seperti zikir setelah salat. Astagfirullah, astagfirullah. Berapa kali? 3 kali. Kemudian zikir berapa kali? Ya, ini subhanallah 30. Dan ini tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau ditambah masuk kepada perkara bid'ah. Ya. Dikurangi pun demikian. Yani naqis fil syariah. Yani kurang di dalam pensyariatannya. Jadi ada zikir yang mutlak kapan saja berzikir. Kemudian juga ada zikir yang dibatasi dengan waktu, kemudian dibatasi dengan jumlah. Baik. Salawat nariyah. Boleh enggak zikir dengan salawat nariyah? Allahumma salli salatan gimana? Lupa sudah. Nah, ini tidak ada dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buatan manusia. Ya. Baik. Dan di dalamnya ada kandungan-kandungan arti-arti kesyirikan. Maka jangan diamalkan salawat. Salawat cukup, yakni salawat dengan salawat Ibrahimiyah. Seperti yang dibaca ketika salat, atau dengan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi. Ini yang pendek. Baik. Wa min dzalika hatani kalimatani azimatani, termasuk di antaranya 2 kalimat yang agung, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Faqad dzakara lana nabiyuna alaihi salatu wassalam annahuma tatamayyazani bimizati salatin. Yani sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam bahwasanya keduanya adalah memiliki keistimewaan, 3 keistimewaan. Apa tadi? Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa li ajli hadza kullihi yanbaghi alaina an nahtamma
bihataini kalimataini. Oleh karena itu kita sepatutnya kita mementingkan perkara ini, yakni dua kalimat ini. Wa bighairihima, dan selainnya dari zikir-zikir yang mutlak, yang bebas, tidak dibatasi tempat, waktu dan jumlah. Wa nahrisu ala dzalika wa nukthiru minhu. Ini semangat untuk membacanya, memperbanyaknya pada setiap waktu, wa ala kulli ahwalin, yakni dalam setiap keadaan, linanalal ajral azim min rabbil karim jalla jalaluhu. Ini agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, jadi dua kalimat ini yakni kesimpulannya adalah kalimat yang ringan. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim. Keutamaannya berapa? 3 keutamaan, minimal 3 keutamaan. Ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon taufik kepada Allah agar dimudahkan. Ringan tapi kadang tidak dimudahkan. Sama dengan masjid ini. Orang di samping itu belum tentu nyampe ke masjid, walaupun langkahnya cuma 5 langkah nyampe di masjid. Kenapa? Belum dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang jauh kadang nyampe kemana? Rutin ke masjid. Jadi intinya adalah memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Seperti pamannya Abu Thalib yang dekat sama Nabi malah tidak masuk Islam. Abu Sufyan yang mati-matian hendak memerangi Nabi masuk Islam. Bisa jadi di dalam hatinya ada biji kebaikan. Ya. Hingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala beri hidayah. Baik. Wallahu taala alam. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.